Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di Crypto X. Kita akan bahas kelanjutan dari beberapa hari yang lalu ya. Saya sudah bahas tentang Floki, di mana kemarin di video sebelumnya Floki saya bahas dia akan meluncurkan Valhalla di tanggal 28 November ini, dan sungguh mengejutkan ya untuk berita hari ini. Langsung dari X, dari Floki atau Twitternya Floki ini. Di sini diumumkan secara belak-belakan ya bahwa peluncuran mainnet Valhalla akan ditunda hingga kuartal pertama di 2025. Ini ada dua sisi yang menurut saya harus diperhatikan, yaitu holder Floki yang kemarin sudah beli ya, takut ketinggalan atau FOMO karena akan ada peluncuran di bulan ini yang sebelumnya memang sudah diumumkan dari Floki bahwa di 2024 November tanggal 28 ini akan diluncurkan ya untuk Valhalla mainnetnya. Tapi di sini ada berita terbarunya dari Floki ini ya. Ini di tanggal 25 kemarin ya. Dan kita baca di sini bahwa untuk peluncuran mainnet Valhalla akan ditunda hingga kuartal pertama di 2025. Sejalan dengan masukan dari auditor kami, Valhalla adalah proyek utilitas andalan Floki dan permainan blockchain metaverse yang telah kami bangun selama 3 tahun terakhir. Banyak keringat, kerja keras, dan semangat telah dicurahkan untuk membangun apa yang kami banggakan dan yakini untuk mengirimkan pesan yang kuat ke dunia bahwa kami siap untuk mendobrak batasan. Namun, seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Ekonomi Valhalla Play to Earn akan didukung oleh perbendaharaan yang saat ini bernilai hampir 60 juta dolar. Itu adalah jumlah uang yang signifikan untuk memastikan bahwa Valhalla memiliki ekonomi yang berkembang pesat, yang akan membantu mempercepat visi kami untuk menjadikannya permainan blockchain metaverse paling sukses di industri ini. Ini adalah tugas tanggung jawab yang tidak kami anggap remeh untuk memastikan keamanan aset dan penggunaan dalam ekosistem Valhalla. Kami menugaskan dua auditor paling disegani di bidang ini, Hacken dan Open Zeppelin, untuk meninjau kontrak Valhalla sebelum peluncuran mainnet. Mereka baru-baru ini memberikan sejumlah saran yang akan membantu meningkatkan keamanan platform dan keselamatan pengguna serta aset dalam ekosistem Valhalla. Penerapan dan pengujian perubahan ini akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu, dan kami akan menunda peluncuran mainnet sebagai bentuk kehati-hatian. Oke, untuk di sini saya juga mengambil sisi positifnya ya, dari sisi negatif atau kekecewaan dari holder yang kemarin yang sudah beli. Tapi di sini ada sisi positifnya nih, bahwa Floki ini memiliki tanggung jawab untuk keamanan dari Valhalla nanti, di mana ini sudah dicek ya oleh dua auditor yaitu Hacken dan Open Zeppelin, bahwa dia memberikan saran bahwa Valhalla ini masih perlu diperbaiki dalam bidang keamanan dan ekosistemnya nanti biar lebih terjamin untuk pengguna dan para holdernya ya, itu lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam Valhalla. Dan termasuk ini hal yang positif ya, karena itu ditunda di kuartal pertama di 2025, ini menurut saya juga baik, dimana nanti di 2025 itu adalah sudah memasuki, menurut saya di 2025 sudah memasuki altcoin ya, memasuki altcoin, di mana semua altcoin ini lagi bersiap nih untuk, kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri ini mengalami penurunan ya 95.500, dan kita lihat untuk di sini untuk market cap dari kripto ini sudah juga mengalami penurunan. Di sini altcoin season juga sudah bergerak ke arah yang
ke kanan ya, ke altcoin season sudah naik ke 59, kemarin masih di 41 dan sekarang sudah di 59. Artinya untuk altcoin season ini tidak lama lagi, di mana Bitcoin ini sudah memasuki puncaknya ya. Kebosanan investor terhadap Bitcoin karena ini sudah puncak di 90, kemarin di 90 berapa nih untuk Bitcoin, coba kita cek ya. Untuk harga tertinggi dari Bitcoin kemarin di 99.655 ya, untuk all time high dari Bitcoin yang diciptakan Bitcoin beberapa waktu lalu ya. Dan kebosanan inilah yang banyak investor berpikir Bitcoin ini sudah memasuki puncak nih di 99.000. Untuk mencapai di 100 ribunya ini sepertinya orang banyak maju mundur ya, dan kebanyakan sudah memindahkan beberapa asetnya ke altcoin pilihan yang bisa memberikan uh, profit yang lebih ya selain Bitcoin seperti itu. Kalau kita lihat di sini, kalau Floki memiliki market cap di 2 miliar ya, 2 miliar dolar atau 2 billion. Dan kalau kita lihat di sini, Floki masih memiliki kemampuan untuk naik. Dia market cap-nya masih kecil ya, di 2 miliar. Dan Floki ada di peringkatnya, di sini kita lihat Floki di peringkat 56 dari jajaran top 100 ini. Dan kemungkinan kalau Floki naik di 5 kali saja ya, berarti dia di 5 kali 5 kali berarti sekitar 8 miliar dolar, 8 billion. Dia bisa naik di antara ini, untuk di antara PP nantinya. Oke, seperti itulah Floki. Dengan penundaan Valhalla ini sebenarnya membawa sisi positif, tapi juga membawa sisi kekecewaan pada holder ya, menunggu. Kemungkinan Floki bisa membawa harga lebih terbang lagi, tapi kita ambil sisi positifnya saja, karena sisi positif ini bisa sangat lebih bagus nanti di kuartal pertama, karena altcoin akan memasuki di 2025 ya, memulainya di Desember dan di 2025 ya. Untuk startnya ya, untuk ancang-ancangnya itu di Desember, startnya kemungkinan di 2025. Jadi kalau menurut kalian bagaimana tentang penundaan Floki ini? Kalau menurut saya ini bagus ya, kita nggak perlu terburu-buru, dan Floki saat ini juga masih terkoreksi. Ini hal yang bagus kalau kalian mau ambil dari sekarang ya, dari sekarang nyicil ya. Dan di sini Floki kemungkinan akan mengalami penurunan dulu ya. Untuk penurunan di sini, untuk range-nya penurunan di angka ini di 0,00019 ya. Kemungkinan dia bisa naik lagi nanti di kuartal pertama setelah Valhalla ya. Untuk Valhalla ini adalah utilitas yang diandalkan nanti dalam ekosistemnya Floki. Oke, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk di komen kalau ada pertanyaan, dan menurut kalian tentang Floki, kenapa penundaan Valhalla ini menjadi keputusan yang harus dilakukan oleh Floki ya. Dan kita ambil sisi positifnya, jadi kalian boleh di komen-komen dalam pandangan kalian ya, untuk sisi positif atau sisi negatif ya untuk penundaan ini. Dan terima kasih, jangan lupa untuk di follow yang belum follow, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.